Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aulia, Stambuk A401200028. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi TIK dalam pembelajaran di SD. Yang pertama yaitu integrasi TIK di sekolah dasar. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik terhadap materi yang dikerjakan. Dapat dikatakan bahwa integrasi TIK dalam lingkungan sekolah dasar adalah kegiatan penggabungan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pembelajaran maupun sistem administrasi pada lingkungan sekolah dasar yang dilakukan semua pihak, terutama guru. Selanjutnya, ada beberapa bentuk integrasi TIK di lingkungan atau di ruang lingkup sekolah dasar. Yang pertama adalah emerging, kemudian applying, integrating, dan transformasi. Masing-masing ini memiliki arti. Emerging artinya ini merupakan tahap di mana baru menyadari mengenai pentingnya TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada applying, yang artinya tahap di mana TIK ini telah dijadikan objek untuk dipelajari. Kemudian integrating artinya merupakan tahap di mana TIK itu mulai dipadukan di dalam kurikulum. Kemudian yang terakhir ada transformasi, di mana tahap paling ideal karena TIK ini sudah menjadi prioritas dalam pembelajaran. Artinya semua kegiatan pembelajaran itu dijalankan kemudian mengaplikasikan TIK di dalamnya. Dua pendekatan yang dapat dilakukan guru ketika merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan TIK yaitu pendekatan topik dan pendekatan software. Yang pertama, pendekatan topik atau biasa disebut dengan theme-centered approach. Pendekatan ini menjadikan topik atau satuan pembelajaran sebagai acuan. Secara sederhana, langkah yang dilakukan yaitu menentukan topik, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan menentukan aktivitas pembelajaran dan software. Softwarenya ini bisa berupa penggunaan modul baik online maupun offline, kemudian lembar kerja siswa, program audio, VCD atau DVD, CD-ROM, bahan belajar online di internet. Kemudian pendekatan software ini atau software centered approach, pendekatan ini menganut langkah yang sebaliknya. Langkah yang dilakukan yaitu mengidentifikasi software berupa buku, modul, lembar kerja siswa, program audio, VCD atau DVD, ataupun bahan ajar online di internet. Kemudian menyesuaikan topik dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan software yang ada. Contoh penggunaan video, proses terjadinya hujan pada pelajaran IPA di sekolah dasar. Jadi pada intinya dua pendekatan ini masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri, di mana pendekatan topik lebih mengarah kepada topik yang dibahas, sementara pendekatan software lebih bagaimana ke pengaplikasian software itu sendiri. Kemudian ada pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang pertama menggunakan resource-based learning, di mana ini memiliki karakteristik yaitu peserta didik diberikan berbagai ragam dan jenis bahan belajar baik cetak maupun sumber belajar lain yang relevan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada simulation based learning. Di sini memiliki karakteristik di mana peserta didik diminta untuk mengalami peristiwa yang dipelajarinya secara langsung. Contoh, peserta didik mempelajari tentang perbedaan campuran warna-warna dasar, maka guru menggunakan aplikasi tertentu yang menarik agar peserta didik dapat melakukan berbagai pencampuran warna dan melihat perubahannya secara langsung. Dan yang terakhir ada collaborative based learning. Di sini memiliki karakteristik di mana siswa dibagi ke dalam beberapa masalah yang dibahas. Guru menyiapkan beberapa mediatik pendukung agar peserta didik dapat dengan mudah mengetahui pemecahan masalah yang dapat dilakukannya baik berupa video maupun film yang berkaitan dengan pembelajaran. Pada intinya, ketiga cara ini merupakan pendekatan yang digunakan agar keterampilan berpikir siswa itu bisa terasah kemudian mengarah ke berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pembelajaran TIK di kelas rendah dan kelas tinggi. Pada tingkat sekolah dasar, biasanya pengenalan TIK lebih cenderung ke arah kemampuan menggunakan komputer dan internet daripada media yang lain.
Hal ini dikarenakan pengenalan media komputer lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan pencarian informasi. Pengenalan materi tentang komputer sangat beragam bentuk dan jenis dalam proses pengoperasiannya, dan hal itu dapat dilakukan seorang guru dengan memberikan teori tentang komputer disertai penerapannya. Pada kelas rendah dan tinggi, ada perbedaan dalam pembelajaran penggunaan media komputer. Pembelajaran di kelas rendah masih terlihat begitu ringan daripada pembelajaran di kelas tinggi, karena cara berpikir siswa dari dua kelas itu berbeda. Kemudian, proses pengenalan TIK di lingkungan sekolah dasar masih tergolong ringan dibandingkan dengan tingkatan pendidikan di atasnya. Pengenalan tentang komputer contohnya ialah pengenalan Microsoft Word, macam-macam perangkat keras, macam-macam perangkat lunak, cara untuk menghidupkan komputer, dan lain-lain. Jadi pada intinya, penerapan pembelajaran TIK di kelas rendah dan kelas tinggi itu didasarkan pada tingkatan kesulitan dari materi ataupun dari pembelajaran dari komputer itu sendiri, di mana kelas rendah itu terlihat materinya masih ringan dan tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi seperti di kelas tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari 5 menu bar, yaitu Home, Insert, Page Layout, Formulas, dan Data. Ya, dan masing-masing sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari icon-icon yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama ada menu Home. Home ini memiliki fungsi untuk melakukan pengeditan dari huruf yang ada di dalam lembar kerja. Kemudian kita lihat di sini ada bagian clipboard, dan saya akan menjelaskan bagian clipboard dan font. Nah, pertama kita klik dulu selnya, kemudian ketika kita ingin memindahkan, maka kita mengklik cut. Kita klik cut, kemudian pilih di mana tempat yang kita pindahkan, kemudian kita paste. Nah, maka secara langsung akan terpaste atau terpindah di sini. Terus selanjutnya ada copy. Nah, kita klik ini. Copy ini fungsinya untuk menggandakan. Kita klik saja, kemudian pilih di mana tempat kita memindahkan, kemudian kita paste kembali, maka dia akan pindah di sini atau tergandakan di sini. Selanjutnya ada pada bagian font ada jenis huruf, ukuran huruf, kemudian jenis tulisan, model-model tulisan. Kalau kita klik salah satu, kemudian kita pilih jenis huruf yang akan kita ambil, itu kita klik saja pada bagian ini, kemudian diklik, maka hurufnya akan berubah. Kemudian untuk menambah ukuran huruf, kita pilih saja seperti ini. Selanjutnya, fungsi dari bold itu adalah untuk mempertebal. Kemudian italic adalah untuk membuat tulisan miring. Kemudian underline, maka kita akan memberikan garis bawah pada tulisan seperti itu. Itu mengenai penjelasan beberapa icon, fungsi beberapa icon pada menu bar home. Kemudian selanjutnya ada insert. Insert ini fungsinya untuk memasukkan seperti gambar ataupun shapes ataupun bentuk-bentuk. Juga ada simbol dan equation. Nah, sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita akan menambahkan picture. Kita klik saja mana bagian yang akan kita tambahkan, kemudian kita klik picture. Terus ini kita akan memberikan sisipkan gambar. Lalu kita pilih gambar yang akan dimasukkan, misal kita pilih ini, kita klik saja insert, maka secara otomatis gambarnya akan muncul. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada icon shape. Shapes ini berisi berbagai bentuk sesuai yang akan kita gunakan. Misal saya akan mengambil bentuk bulat. Kita taruh saja di tempat yang kita inginkan, kemudian klik, maka akan muncul bentuk seperti ini. Kemudian kita bisa merubahnya di bagian format. Kita mengubah seperti ini ataupun menjadi warna-warna lain. Kemudian itu pada bagian insert. Kemudian pada bagian page layout. Page layout ini fungsinya untuk pengaturan lembar kerja. Dimana di sini ada margin. Margin ini tuh mengatur bagian kertas. Sini saya menggunakan margin normal. Kemudian orientation. Orientation ini bentuk kertas yang akan kita gunakan. Bisa saja berbentuk portrait atau landscape. Ketika kita klik, maka
secara otomatis akan muncul tanda seperti ini. Ini merupakan batas kertas atau lembar kerja kita. Kemudian pada bagian formula, kita klik satu. Nah, ini formula di mana isinya itu memiliki fungsi untuk memberikan rumus-rumus yang bisa dipakai dalam mengolah data. Karena seperti kita ketahui bahwa Microsoft Excel ini fungsi utamanya adalah mengolah angka-angka atau mengolah data. Kemudian menu bar data. Menu bar data ini fungsinya adalah untuk mengolah data eksternal, kemudian dipindahkan ke dalam menu bar kerja. Dan menu data seperti yang kita lihat banyak sekali icon-icon di dalamnya. Saya akan menjelaskan icon sort and filter. Nah, sort and filter ini memiliki masing-masing fungsi. Sort itu untuk mengurutkan, kemudian filter itu untuk mengelompokkan. Kemudian di sini saya akan mempraktikkan penggunaan dari sort and filter itu sendiri. Pertama, kita blok dulu bagian yang akan kita sort atau kita urutkan. Ini ada urutkan dari kecil ke besar ataupun dari besar ke kecil atau Z to A. Di sini kan seperti yang kita lihat bahwa susunannya masih acak. Kita coba urutkan dari A ke Z. Kayak gini, kemudian sort. Nah, ini sudah sesuai A ke Z. Kemudian coba kita ke Z to A. Dengan cara yang sama kita sort. Oke, seperti ini. Maka susunannya itu dari Z to A. Dari R, I, H sampai A. Kemudian untuk bagian filter ini fungsinya untuk mengelompokkan. Misal kita kelompokkan yang 1 juta misal. Atau misal kita kelompokkan yang ini. Kita pilih, kita klik, kemudian filter. Maka ini akan muncul. Kemudian kita klik saja dan kita pilih. Misal kita hanya ingin mengambil kelompok yang 1 juta, kemudian 800.000. Oke. Maka yang muncul hanya pada bagian yang ada 1 juta dan 800.000. Jadi itu penjelasan singkat mengenai fungsi dari menu data ataupun penjelasan mengenai dua icon yang sering dipakai dalam menu data. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi dari 5 menu bar dalam Microsoft Excel serta beberapa fungsi dari icon-icon di dalamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa menu bar dalam Microsoft PowerPoint. Saya akan menjelaskan fungsi dari menu bar Home, Insert, Design, Transition, dan Animation. Nah, masing-masing dalam sini memiliki icon-icon dan icon-icon tersebut akan saya jelaskan beberapa saja. Kemudian saya akan memaparkan fungsi dan penerapannya. Oke, langsung saja. Di sini fungsi dari menu bar Home itu adalah menyunting isi dari slide PPT yang kita buat. Nah, contoh di sini ketika kita ingin mengatur tulisan, kita ke bagian font. Di sini kita bisa mengatur ukuran tulisan itu berapa yang kita inginkan, kemudian model tulisan seperti apa yang akan kita pakai, dan selanjutnya kita bisa secara instan membesarkan tulisan ataupun mengecilkan tulisan. Di sini juga ada pendebalan tulisan atau bold, kemudian ada tulisan miring atau italic, kemudian ada underline atau garis bawah. Nah, selanjutnya di sini ketika kita ingin meng-cut ataupun memindahkan sebuah tulisan, maka kita klik saja cut. Kemudian contoh kita ingin pindahkan ke sini, maka kita langsung mempastenya, maka secara otomatis ini akan terpindah. Kemudian untuk bagian copy untuk menggandakan, kita klik saja copy, lalu pilih tempat yang akan kita pakai, kemudian kita klik saja paste, maka dia akan tercopy sendiri. Ini penjelasan pada menu Home. Di sini juga ada paragraf, artinya tulisan ini kita mau rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan, ataupun rata tengah, sesuai keinginan. Oke,
Oke, untuk selanjutnya pada menu insert. Pada menu insert umumnya ini kita bisa memasukkan gambar-gambar, kemudian ada simbol ataupun ada shapes. Nah, untuk gambar kita klik saja gambar, maka secara otomatis akan masuk ke dalam file kita. Misal kita ingin mengambil gambar yang ini, kita klik saja, otomatis akan muncul seperti ini. Sementara untuk pada bagian shapes, membuat bentuk, kita klik saja sesuai yang diinginkan. Nah, ini akan menjadi bentuk-bentuk yang bisa dipakai untuk memperindah slide PPT kita. Di sini juga ada bagian yang bisa diatur sesuai keinginan. Oke, selanjutnya pada bagian insert ada juga ini equation atau simbol. Ini banyak sekali simbol-simbol yang bisa dipakai jika yang dimasukkan ke dalam slide PPT. Oke, selanjutnya ada desain. Desain ini lebih ke bagaimana penerapan dalam background slide yang akan kita gunakan. Misal, contoh kalau kita menggunakan ini, maka gambarannya akan seperti ini, gitu pun dengan ini ataupun ini. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan background yang kita mau. Kemudian ada transition. Transition ini bagaimana pergerakan slide ketika kita menuju ke slide selanjutnya. Misal kita menggunakan slide ini, origami. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk slide kedua, misal kita pakai yang reveal. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada menu animation. Nah, menu animation ini fungsinya untuk membuat tampilan dari slide kita itu bisa menjadi lebih menarik. Di sini ada beberapa animation kita bisa gunakan, yaitu yang pertama ada float in ataupun fade. Sekali lagi ini untuk memperindah tampilan dari slide kita. Kita bisa memilih, kemudian menyesuaikan durasi yang akan kita pakai. Misalnya ini kita membutuhkan 1 detik untuk penayangan animasinya. Kemudian pada bagian ini kita membutuhkan juga 1 detik lebih. Nah, maka dia akan terlihat lebih lama. Oke, kemudian di sini ada pilihan efek optionnya, mau seperti ini ataupun seperti ini. Pada intinya efek animation ini untuk memperindah ataupun membuat slide kita bisa lebih menarik. Jadi demikian penjelasan saya mengenai beberapa menu bar dalam Microsoft PowerPoint. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses jurnal nasional maupun internasional dengan menggunakan internet. Yang pertama, kita harus menggunakan browser yang ada pada perangkat. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, saya memperoleh informasi bahwa pencarian ada beberapa situs untuk pencarian jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan nama situsnya itu adalah Google Scholar. Jadi kita coba akses Google Scholar. Kita cari, ketik Google Scholar di Google, maksud saya di mesin pencariannya, maka akan muncul. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik saja bagian ini. Nanti akan masuk sendiri pada situs dari Google Scholar itu sendiri. Dan di sini kita tinggal masukkan jenis jurnal apa yang akan kita cari. Misal kita akan mencari jurnal nasional tentang pembelajaran TIK. Kemudian kita klik search.
maka akan muncul berbagai macam jurnal yang bisa menjadi bahan acuan ataupun pembelajaran kita. Misal saya mengambil ini, salah satunya saja, pengembangan pembelajaran berbasis TIK. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh jurnal mengenai pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ketika kita ingin mengambil lagi referensi lainnya, misal kita bisa pilih maka jurnal lainnya juga akan bisa kita akses seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengakses jurnal internasional. Di sini kita ketik saja, misal di sini kita mengakses jurnal internasional tentang misalnya tentang COVID-19. Kita search saja, maka akan muncul beberapa jurnal disertakan dari sumber-sumbernya. Misal kita ambil ini, The Impact of COVID-19 Pandemic of Learning Implementation. Kita klik saja, maka secara otomatis di sini kita bisa mengakses jurnal internasional sesuai dengan yang kita cari atau kita butuhkan. Akan muncul seperti ini. Bentuk penulisannya adalah tulisan bahasa Inggris. Atau misal kita butuh jurnal yang lain, kita bisa mencari lagi di mesin pencarian. Jadi demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengakses ataupun mencari jurnal nasional dan internasional melalui internet. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian menggunakan situs dari Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal. Jadi sekian video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.